Halo Pak Lexi dan teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang Spotify. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcel Sutanto dari jurusan Psikologi. Di sini, saya akan membahas tentang definisi dari Spotify, lalu akan membahas tentang aksesnya dan juga walkthrough webnya Spotify. Jadi sebelumnya, Spotify merupakan layanan streaming audio yang menyediakan akses kepada pengguna. Kepada pengguna itu bisa mendengarkan lagu dan juga mendengarkan podcast. Dan juga Spotify itu didirikan oleh Daniel dan juga Martin Lorentzon di Swedia pada tahun 2006. Spotify sendiri dikembangkan dan diluncurkan pada tahun 2008. Seperti itu. Halo, nama saya Trisalsa Supranata dengan NIM akhir 09. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai akses yang dimiliki oleh Spotify. Untuk Spotify sendiri dapat diakses melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui website dan yang kedua melalui aplikasi. Nah, untuk aplikasi Spotify sendiri dapat di-download di App Store dan juga Play Store. Nah, selanjutnya ada walkthrough web di mana Spotify dapat diakses melalui website dengan cara membuka browser dan ketik Spotify. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut dan kita hanya perlu untuk mengklik tulisan berwarna ungu. Nanti akan muncul tampilan di mana kalau misalnya kita belum pernah memiliki akun sebelumnya, kita akan diarahkan untuk sign up terlebih dahulu. Tapi jika kita sudah pernah memiliki akun sebelumnya, maka kita akan diarahkan untuk login ke akun kita yang sudah pernah kita miliki sebelumnya. Nah, terdapat beberapa metode atau cara untuk kita dapat sign up dan juga login, yaitu dengan cara memasukkan email dan password atau menggunakan nomor telepon, Google account, Apple account, atau juga Facebook account. Setelah membahas tentang walkthrough web, kita juga tentunya akan membahas walkthrough melalui application. Nah, dari aplikasi sendiri itu bisa diakses melalui Play Store dan App Store gitu ya. Terus habis gitu, yang kedua ada pilihan yaitu dengan metode manual atau melakukan scan barcode. Kalau manual ya dengan login jika sudah punya akun, terus sign up kalau belum punya akun. Tapi juga bisa dipermudah dengan hanya scan aja. Nah, ini cara scan-nya melalui barcode itu seperti ini. Jadi bisa dipilih kamera di pojok atas ini, kemudian arahkan pada barcode dan sudah bisa langsung masuk ke dalam Spotify yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk dapat menghapus akun Spotify kita. Dengan cara mengklik tombol profile di sebelah kiri, nanti akan ada tulisan settings and privacy dan selanjutnya ada account. Setelah itu, kita akan masuk ke halaman account dan nanti ada tulisan close your account di paling bawah. Kita akan mengklik tombol itu dan nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya di mana bertuliskan ada nama pengguna, email, playlist, dan lain sebagainya. Lalu kita akan mengklik tombol paling bawah, yaitu lanjutkan menutup akunmu. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk membaca sedikit informasi penting dan menyetujui hal itu. Dan yang paling terakhir, kita hanya perlu untuk memeriksa email kita karena akan dikirimkan link ke dalam email kita itu. Hai semua, aku Nadia Valencia dengan NIM akhir 05. Aku mau jelasin perbedaan Spotify dari aplikasi dan web. Yang pertama ada cara akses. Kalau dari aplikasi harus diunduh dan diinstal. Kalau dari web bisa melalui browser seperti Chrome, Safari, dan lain-lain. Yang kedua ada performa. Di aplikasi lebih cepat dan optimal karena terintegrasi ke sistem perangkat. Kalau yang di web bergantung pada browser dan internet. Biasanya lebih lambat. Yang ketiga ada fitur offline. Bisa download lagu dan podcast untuk mendengarkan offline jika akun kalian premium. Kalau yang di web tidak mendukung download lagu. Yang keempat ada kualitas audio. Kualitas kualitas lebih tinggi hingga very high untuk premium, itu untuk aplikasi. Lalu untuk yang web, kualitas standar terbatas tergantung browser pada perangkat. Yang kelima ada integrasi perangkat. Yang aplikasi integrasi lebih luas seperti Bluetooth, speaker, Smart TV, Spotify Connect. Yang web integrasi perangkat terbatas. Lalu yang selanjutnya ada tampilan dan navigasi. Di aplikasi, UI lebih lengkap, fitur navigasi juga lebih baik. Lalu yang di web lebih sederhana dan minim fitur. Lalu yang selanjutnya ada pengaturan audio. Yang di aplikasi, equalizer dan pengaturan audio tambahan tersedia. Kalau di web, pengaturan audio terbatas. Lalu yang selanjutnya ada notifikasi dan kontrol. Di aplikasi, notifikasi media dan widget kontrol musik tersedia.
Di web tidak ada notifikasi sistem. Lalu yang selanjutnya, game dan ekstensi. Di aplikasi bisa berjalan di background dan mendukung hotkeys. Kalau di web, tidak bisa digunakan sambil main game. Lalu yang terakhir ada pembaruan. Di aplikasi butuh update aplikasi secara berkala. Tapi kalau yang di web selalu mengikuti update otomatis dari web. Halo semua, perkenalkan nama saya Evelyn Gabriela dengan NIM belakang 04. Pada slide ini, kita bisa melihat bagaimana sih aktivitas website Spotify yang terekam oleh Wayback Machine dari tahun 2002 sampai 2025. Yuk kita lihat satu persatu gitu ya dari tahun ke tahun. Kita mulai nih dari tahun 2002 sampai 2006. Ini masih belum ada snapshot apapun dikarenakan Spotify sendiri masih belum diluncurkan secara resmi. Nah, Spotify ini baru diluncurkan secara resmi pada tahun 2007. Kita lihat tahun 2007 sampai 2009, ini udah mulai ada snapshot-snapshot kecil gitu. Terus dilanjut pada tahun 2010 sampai 2013, ini sudah ada snapshotnya dan sudah meningkat secara perlahan gitu. Dan ini juga sejalan dengan pertumbuhan Spotify. Jadi banyak orang yang tahu Spotify itu apa sehingga makin banyak pengguna. Dilanjutkan pada tahun 2014 sampai 2019, ini juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan gitu ya. Karena periode ini juga merupakan periode ekspansi global Spotify, di mana mereka tuh sering memperbarui tampilan, menambah fitur-fitur yang mereka punya, dan semakin banyak pengunjung yang masuk ke website mereka. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2023, ini cukup stabil ya, cukup tinggi dan stabil gitu, yang menunjukkan bahwa website ini sangat aktif dan banyak update yang dilakukan. Kemudian kita bisa lihat pada tahun 2024 dan 2025. Sebenarnya ini juga menunjukkan penurunan yang cukup drastis gitu ya pada tahun 2025. Mungkin dikarenakan ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu, perubahan kebijakan crawl sendiri. Seperti teknologi halaman Spotify yang semakin sulit untuk di-archive atau beralihnya user dari web ke aplikasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kalender pada tahun 2025. Ada berbagai macam warna ya, ada yang warna biru, hijau, merah gitu. Kalau yang warnanya biru itu berarti halaman sedang dialihkan atau sedang di-redirect. Bisa di-redirect ke homepage atau ke bagian download atau bagian login seperti itu. Jadi sebenarnya ini normal banget untuk situs-situs besar gitu ya, seperti Spotify sendiri untuk punya sistem redirect otomatis. Begitu. Terus lanjut ke lingkaran hijau. Nah, lingkaran hijau ini cukup sedikit ya dibandingkan dengan biru. Kalau hijau ini berarti snapshot itu sukses untuk dilakukan. Ada tanggal 5 Januari, 11 Februari, 28 Maret, 17 April, dan masih banyak lagi. Itu berarti snapshotnya itu berhasil. Artinya pada hari itu, Wayback itu berhasil menangkap halaman Spotify secara utuh tanpa adanya error. Biasanya, ini tuh terjadi ketika Spotify itu lagi stabil. Halaman itu tidak sedang maintenance dan server itu merespon dengan cepat. Kemudian kalau yang warnanya merah, itu berarti snapshot itu gagal dilakukan. Seperti pada tanggal 14 dan 15 Januari, 1 dan 6 Februari. Nah, itu berarti kan capture-nya gagal. Halaman itu mungkin sedang error, downs, atau lagi maintenance. Server itu juga bisa saja menolak permintaan Wayback Machine untuk melakukan snapshot ini. Seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke screenshot. Kita menggunakan dua website di sini, ada Manet dan GoFullPage. Kita bisa lihat sendiri di sini kalau yang Manet itu lebih simple ya dibandingkan dengan GoFullPage. Kalau Manet ya udah begini, kalau GoFullPage itu ada kayak barnya gitu, bar terus ada yang seperti ininya juga. Jadi lebih lengkap di GoFullPage. Oke, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.